Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Barusan kita mendengar radio dari BBC di Bandung yang menginformasikan Jepang menyerah kepada Sekutu di Indonesia, terjadi kekuasaan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar sekali kawan, Jepang sudah tidak ada menang lagi di negeri kita. Jadi kita harus memanfaatkan momen ini. Betul, saya setuju. Jangan sampai kemerdekaan proklamasi diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Sobat? PPKI adalah badan bentukan Jepang tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu kita semua harus sepakat untuk menolak hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan itu sendiri. Benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera kita proklamasikan. Mari kita meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutus segala hubungan dari Jepang. Betul sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan Hairul harus pergi ke kediaman Soekarno-Hatta untuk menyampaikan berita ini. Saya dan anggota pemuda lainnya akan memerintahkan untuk merebut Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegasaan Timur nomor 56 Jakarta, sekitar pukul 21.00 WIB. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat pada pertemuan itu. Datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri, Samsi, Buntaran, Sudirjo, dan Ahmad Subarjo. Silakan Mas Wanda, maksud apa saudara-saudara? Saya mendengar radio BBC Bandung di Bandung, maka dari itu tadi siang kami mengadakan rapat. Golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya adalah pemuda setuju Bung Karno dan Bung Hatta menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita harus merencanakan di rapat PPKI. Kita tidak dapat membicarakan dalam rapat PPKI. Karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaannya di Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Memang begitu, kita memang seharusnya membicarakan rapat PPKI, karena PPKI adalah badan usaha untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bu. Kita harus bangkit dan memproklamasikan negara ini sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tidak mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kau lihat padaku. Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan untuk apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi perang dan pertumpahan darah selanjutnya? Tapi semakin kita cepat memproklamasikan kemerdekaan kita, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang kita sudah tanggung selama ini. Dan itu emang impian kita, Bung. Tapi berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Baiklah, kalau begitu kami mohon undur diri.
Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapat keempat golongan orang muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno, Syahril, Wikana, Darwis, dan Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, para anggota tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang-matang supaya tidak akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang benar kembali menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda, pemikirannya masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depannya, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita sudah sepakat. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syaril untuk membujuk Insinyur Soekarno agar tetap memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rasdengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 04.00 tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rasdengklok. Rombongan ini berangkatkan dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudanco Singgih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami ke tempat pengasingan. Pengasingan? Apa yang saudara maksud? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar tidak terpengaruh oleh ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, saya akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pimpinan di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Soebarjo pukul 08.00 pagi. Apakah kamu tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu soal itu, Bu. Katakan padaku, mereka di mana sekarang? Saya akan menjamin keselamatan mereka untuk kembali ke Jakarta. Dan saya juga akan menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12. Baiklah, kalau begitu, Bung, saya akan menunjukkan tempatnya, yaitu di Rangasdengklok. Setelah mendapatkan beberapa kesepakatan, pergilah Ahmad Soebarjo dan Sudiro ke Rasdengklok. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Soebarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Ahmad Soebarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23.00, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maida untuk merumuskan naskah proklamasi tanggal 16 Agustus 1945. Pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membicarakannya, Bu. Tapi hari ini sudah malam dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah Pura Jepang, Laksana Maida. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksana Maida, di sana sudah menanti BM Diah dan surat kabar Asia Raya. Semoan Bakri dari Jawa Kokokai, Sayuti Melik,
Iwa Kusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Silakan masuk Bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana kita merumuskan teks proklamasi di rumah Suara Laksamana Jepang? Silakan kalian berdiskusi di luar makan, saya istirahat dulu. Baik, terima kasih Pak Perwira. Setelah peserta rapat berbuka puasa, sholat maghrib, dan ibadah lainnya, kemudian peserta rapat langsung memulai rapatnya. Kita mulai sekarang aja. Bagaimana usulan kalian untuk merumuskan teks proklamasi ini? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep untuk teks proklamasi ini. Oh, kalau begitu bersediakah Anda membacanya? Baiklah, dengan senang hati. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BPKI? Ya, baiklah. Rumusan apa yang kita akan ambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Adakah ulasan yang lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik, saya setuju dengan itu. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini berkat semua rakyat Indonesia, maka dinamakan bangsa Indonesia. Ide yang bagus. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat dari Injil Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks ini ditandatangani oleh semua yang hadir di malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa kalian tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini kita dapatkan atas usaha bangsa kita sendiri. Baiklah, saya setuju. Bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, kalau Bung Hatta setuju. Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Bung, tolong buka naskah ini. Baik, Bung, dengan senang hati. Sesudah teks naskah proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Beberapa kata yang diubah yaitu kata tempoh menjadi tempo, dan kata di Jakarta 17, 8, 45 menjadi di Jakarta hari 17, bulan 8, tahun 5. Setelah selesai diketik, hari itu juga, tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena alasan keamanan, maka dipindah di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegasaan Timur nomor 56, pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Akhirnya semua berjalan dengan ikhlas. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat menguras pikiran saya. Ya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merancang untuk memproklamasikan untuk kegiatan besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Suparman. Bukankah kita belum memilih bendera, lantas bagaimana Pak? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu, Ibu saja yang menjadikan bendera itu. Tapi Ibu tak punya kain Pak, hanya ada kain putih dan kain merah saja, apa tidak Papa? Baiklah, buatkanlah bendera yang sederhana. Pokoknya kita sudah berusaha untuk membuatnya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide bagaimana jika bendera itu kita namai Sangsaka Merah Putih, bagaimana? Ide yang bagus. Dan warnanya merah putih, menjadikan nama Sangsaka Merah Putih.
Ya sudahlah Pak, sebaiknya Bapak bersiap untuk menyiapkan pidato yang akan disampaikan Bapak besok. Proklamasi Kemerdekaan Hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegasan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sesaat sebelum upacara dimulai. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suara yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut.